Oke, sekarang integral lipat tingkat dalam koordinat silinder dan bola. Jadi materi sebelumnya itu kan koordinat kartesian. Ya, kita berkartesian suatu titik P, ya, kalau dinyatakan dalam kartesian itu kan bentuknya x, y, z, ya. Ini sumbu x-nya, ini sumbu y-nya, ini sumbu z-nya. Jadi x, y, z. Nah, kalau misalkan ini satu titik P, ya berarti sini x-nya berapa, y-nya berapa, z-nya berapa. Nah, sekarang koordinatnya silinder. Jadi titiknya sama, yaitu juga, tapi menyatakannya beda. Ya, kalau sebelumnya menyatakannya P-nya itu titiknya x, y, z. Tapi kalau sekarang koordinat silindernya itu bentuknya R, theta, z. Ya. R-nya apa? R-nya adalah sisi miring antara sumbu x dan z. Ya. Sumbu x dan y. Sisi miringnya. Ini adalah R. Sedangkan tetanya sudut yang dibentuk ya, oleh sumbu x dan r. Ini adalah theta. Jadi kalau seandainya ininya 2, misalkan ini 30 gitu ya, terus tingginya misalkan 4, berarti 2 pi per 6 ya, terus 5 misalkan ya. Nah, hubungan antara koordinat kartesian silinder ya seperti biasa di sini, karena di sini theta, berarti ini r, jadi besarnya x ini itu sama dengan r cos theta. Karena apa? Karena cos theta kan sama dengan sumbu variabel y karena y-nya adalah yang ini. Oh sorry, x-nya kan ini tadi ya, x-nya kan ini, y-nya adalah yang ini adalah r sin theta. Kalau x kan ini dari sini ke sini x ya, kalau sini adalah y ya. Jadi inilah r sin theta. Nah, hubungannya dengan r bagaimana ya? R itu adalah kan sisi miring dari segitiga siku-siku yang dibentuk oleh x dan y. Jadi R kuadratnya sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Itu hubungannya ya antara koordinat silinder dan koordinat kartesian. Nah, kalau misalkan X-nya itu misalkan 3,4,5 gitu ya. Terus saya tulis itu. Bentar. Ya. Ini. Misalkan titik P-nya itu 3, 4, 5. Ini kan X, Y, Z ya. Maka kalau dalam koordinat polar ya hubungannya koordinat silinder gimana? Ya cari. Ini kan dia R, theta, Z. Ya, berarti R-nya berapa di sini R-nya gitu ya. R-nya adalah akar 3 kuadrat plus 4 kuadrat ya. Ini sama dengan berapa? 5 ya. Terus tetanya berapa nih? Tetanya arcus tangen gitu ya. Arcus tangen Y per X. Jadi arcus tangen 4/3. Ini berapa nggak tahu nih ya. Coba dicari berapa nih arcus tangen 4/3. Udah kan? Berarti anggaplah di sini. Ini berapa cara? Ada yang bisa nyari nggak berapa nih akar tangen 4/3? Berapa? Ini jangan 5 deh biar beda. Ini 6 aja deh misalkan. 6 ya namanya. Berapa arcus tangen 4/3? Ini saya spontan aja ya. Ada yang bisa cari? 53,1. Coba kalkulator 53,1. Ya biasanya dalam pi sih. Apalah. Pi per berapa nih ya. Jadi Z-nya kan itu adalah 6. Jadi P-nya itu koordinatnya R itu adalah 5. Tetanya bisa dalam pi, tapi nggak sementara dia nggak apa-apa. Tetanya adalah 53
3,1 derajat gitu ya. Ininya Z-nya adalah 6. Gitu. Ya. Di 53,1 derajat sama 6. Jadi kalau dalam kartesian tadi 3, 4, 6, kalau dalam silinder adalah R, theta, Z. R-nya adalah 5, theta-nya 53,1 derajat, dan Z-nya 6. Itu satu titik tapi menyatakannya beda, yang satu dengan koordinat kartesian, yang satu lagi dengan koordinat silinder. Ya. Kenapa sih ada koordinat silinder? Kadang-kadang kita mengintegralnya susah, ya. Misalnya bentuk permukaannya adalah koordinat polar, itu agak repot, ya. Nah ini misalnya berupa benda pejah sederhana Z, dan misalkan proyeksi SDZ pada benda SD adalah sederhana R, terlihat dalam gambar ini. Ini yang bukan apa? Yang bukan persegi ya, artinya bukan balok deh. Modelnya batasnya itu bukan fungsi konstan. Ini theta 1, ini theta 2 di sini ya. Gitu. Nih. R-nya, nah fungsi ini kan dia dalam R sederhana kan. Nanti kalau R sederhana dr, d theta, dz gitu ya. Jadi kalau dinyatakannya itu, nah x, y, z, dv-nya apa? Nah, x-nya kan r cos theta, y-nya r sin theta, z-nya biasa z. Karena dalam istana ya r dz, dr, d theta. Ini rumus untuk penghitungan lipat 3 dalam koordinat silinder. Gitu ya. Jadi bentuk kayak gini. Ini fungsinya karena ini pertama dz, ya z-nya dalam r dan cos, r dan theta ya. Terus r-nya nanti dalam theta. Nah, berarti theta-nya dalam ya pi atau berapa ya. Ini yang jelas fungsi konstan. Terakhir harus fungsi konstan. Ya misal pi-nya pi per 2 sampai misalkan pi per 3 sampai pi per 2 gitu. Ya, gitu. Nah, contohnya yang mudah, saya cari yang mudah dekat. Ini agak susah nih. Jadi maksud kalau nah ini panjangnya kan R theta ya. Jadi luas ini kali tinggi kan Z ya, berarti dz. Nah, ini panjangnya berapa nih? Ini kan panjangnya dari sini kan delta R. Panjang ini berapa? Panjang ini sama dengan seperti yang koneksi R d theta kan? Ya tidak? Kan kita mau mencari volume ini kan sebenarnya ini. Nah, kalau ini tinggi udah tahu kan tinggi Z ya. Jadi mau kita dalam koordinat kan ini Z, ininya Z ya. Terus yang ininya apa? Ini adalah delta R karena ini R1. Ini berapa? Kan volume luas alas ini dikali tinggi kan? Gitu. Ya. So inilah mungkin misalkan ini kan delta R nih. R ini adalah segi 4 bawahnya. Volumenya kan berarti kali tinggi ini Z. Jadi panjang ini berapa? Pernah tahu berapa panjang ini? Segi 4 polar, ingat nggak? Berapa panjang ini? Berapa panjangnya adalah R delta theta kan? Ya, R delta theta. Ingat nggak? Lupa ya? Segi 4 polar ini kan segi 4 polar kan? Panjang ini berapa nih? Kan delta R. Ini kan artinya juring. Panjang ini sama dengan bukan delta theta, bukan. Jadi kalau kita misalnya ini dimisalkan P gitu ya. Oke, misalkan ini saya ulas lagi, misalkan P ya. P banding lingkaran berapa? Lingkaran itu panjangnya kan 2 pi R. Sama dengan sudutnya delta theta dibagi berapa nih? 2 pi. Kan coret nih. Jadi sama dengan P-nya panjangnya berapa? R delta theta. Ya.
gitu. Ya, R delta theta. Itu panjang luasnya ya. Jadi yang ini kali R delta. Terus DZ-nya kan ada nih DZ-nya. Terus satu lagi D-rho-nya. Jadi yang tadi FIXZ itu bentar, makanya seri. Nah, yang ini ini diganti. Ini kan R cos theta, R sin theta, yang ini R d theta nih. Ini R d theta, DZ TR. DZ kan panjang itu delta Z, DR-nya kan selisihnya itu. Jadi sebenarnya R d theta, DZ TR. Ya. Jadi sudut theta dimulai dari sumbu X positif. Jadi dari sumbu X positif gitu. Nah, sekarang jadi kan sumbu tetanya dihitung dari sumbu X positif dari sini sampai sini. Itu tetanya ya. Contohnya nih. Atau cari yang lain yang mudahan. Nah, ini atau yang mudah dulu ya. Yang mudah dulu deh ini coba. Yang agak mudah sebentar. Nih, saya tulis sebentar ya, Anda catat ya. Contohnya nih. Nanti baru yang sih. Hitunglah integral. Ini hitungnya contohnya ya. Sebelum ini ntar yang ini yang udah dulu. Hitunglah integral lipat 3 integral lipat 3 dari R theta Z sama dengan R kuadrat terhadap daerah R yang dibatasi oleh paraboloida. Ya, jadi hitunglah integral lipat 3 dari fungsi ini R theta Z sama dengan R kuadrat terhadap daerah R besar yang dibatasi oleh paraboloida. Paraboloida R kuadrat sama dengan 9 Z kuadrat dan bidang Z sama dengan 0. Nah, sekarang ini gambarnya apa nih? Ini kan paraboloida, jadi yang kayak mangkok ya. Dia terbuka kemana nih? Terbuka kemana? Ke bawah, ya. Mangkok ini ke bawah. Jadi kalau digambarkan kecil aja ya. Jadi kalau digambarkan, tuh, ya. Ini misalkan ini misalkan ya. Nah, ini begini. Nah, ini juga sama nih, ini bentuk parabola juga nih, dia ke sini sama ke sini gitu loh, ya. Ya tidak? Ini kan sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Itu. Jadi bentuknya itu.
Ya. Jadi integral gimana integralnya? Jadi sini kan integralnya, ya. Integralnya adalah integral lipat 3 fungsinya apa? Fungsinya R kuadrat R urun nih. Yang udah apa dulu nih enaknya nih? Fungsi tadi parabolanya kan parabola yang paling ini. Jadi R dz dr d theta itu. Nah, sekarang z-nya batasnya dari mana? Pasti gimana batasnya? Dari 0 sampai 9 min R kuadrat. Ya, ya. Jadi di sini dari 0 kan z-nya di mana? Kan z dari sini sampai sini kan ya? Ini sampai sini gitu kan. Ya berarti di sini dari 0 sampai berapa? 9 min R kuadrat. Nah, terus DR-nya berapa? R-nya batas dari berapa R-nya? Yang tadi Z-nya itu yang batas atas ada akarnya, Pak. Kenapa? Ada akarnya. Soalnya Z kuadrat. Enggak, salah. Enggak, saya yang salah. Z-nya enggak kuadrat. Salah, Z-nya enggak kuadrat, salah ya. R-nya gitu. Z-nya enggak kuadrat, sorry. R kuadrat min 9 min Z. Enggak kuadrat. Ya. Terus R-nya berapa R-nya itu? Berapa R-nya? R-nya berapa? R-nya kan dari sini nih R-nya nih. Ini R-nya kan dari sini. Sorry. Dari sini sampai sini kan? Ini R-nya berapa nih? Ini. Berapa R-nya? Nih. Berapa? Kan dari sini sampai sini kan itu. Ya, tidak? Iya. Dari 0 sampai 3. Ya, 0 sampai 3. Nah, terus tetanya? Dari berapa tetanya? Dari 0 sampai 0 sampai 3 juga, Pak. Theta. Theta. Sudutnya. Dari sini kan si x plus. Ini kan sampai mana nih dia? Pi per 2. 3. 2 pi, 2 pi. Hah? 2 pi. Iya, sampai 2 pi. Tuh, sampai 2 pi. Ya, nah di integral ada hasilnya berapa itu? Ya, ini nomor 1. Ntar saya sambil dihitung itu berapa hasilnya. Nomor 2-nya di sini aja selada. Nah ini nomor 3 nanti. Nomor 2.
Berapa hasilnya itu? 243 pi per 2, Pak. Oh, gitu ya. Oke. Siapa yang dapat itu? Hatami, Tadi siapa? Hatami, Pak. Hah? Hatami. Hatami. Ada benar dapatnya? Ya, sambil dihitung nomor 2 coba ya. Saya belum selesai surat dulu bentar ya. Hitung itu yang nomor 1 benar enggak hasilnya 243 per 2 pi sama yang nomor 2. Coba dikerjakan. Jadi saya bacakan dengan menggunakan koordinat silinder, hitunglah volume daerah R yang terletak di dalam R kuadrat nih ya. Itu R kuadrat ya. R kuadrat nih, sorry. Ini R kuadrat. R kuadrat sama dengan 16. Di atas bidang Z sama dengan 0. Di bawah 2Z sama dengan Y. Di bawah 2Z sama dengan Y. Ya, di bawah bidang 2Z sama dengan Y. Coba dicari. Untuk nomor 1 24 3.
Berapa hasilnya? Silindernya itu sepanjang sumbu apa silindernya? Sumbu Z. Iya, silindernya sepanjang sumbu Z. Terus dipotong oleh bidang Z0 udah pasti berarti dia di atas bidang Z sama dengan 0 ya. Berarti di positif. Terus dipotong Z, 2Z sama dengan Y. Gimana jadinya? Nih, cari yang kosong ya. Saya keluar dulu ya, bentar ya. Nah, stop cari. Stop dulu. Bentar. Di misal. Nah, nih. Nah, ya. Coba digambar gimana? Kalau digambar gimana? Jadi jari-jarinya berapa? Silinder jari-jarinya berapa? Silinder jari-jarinya? 4 ya. Kalau sini 1, 2, 3, 4 angka di sini. Itu ya. Ini kan besar gini. Nah, ini. Kalau begitu ini. Gitu ya. Ya anggaplah bulat ya, anggap bulat di sini deh. Terus bidangnya? Bidang 2Z sama dengan Y. Ya Anda bikin 2Z sama dengan Y gimana persamaannya? Ini kan berapa tadi ini? Ini 4 ya. Ini 4. Ini 4. Ini kan ini Y, ini X. Anggap ini Z. 2Z sama dengan Y. Kalau ini 4, Y sama dengan 2Z ya. Kalau ini 2, nah kita mau gambar aja nih. Ini 2 ya. 2. Saya mau gambar bidangnya kan 2Z sama dengan Y. Saya gambar garis 2Z sama dengan Y. Ini kan. Gitu ya. Ya kan? Bidangnya motong gitu loh. Ngerti gak? Jadi di bidang ini dia motong di sini bidangnya nih. Ini bidangnya rata gitu ya. Bisa bayangin kan ada bidangnya nih. Ya ini bidangnya pokoknya. Bentar. Ini bidang rata di sini, bidang rata ke sana gitu loh. Motong miring gitu. Kayak silinder dibacok gitu. Ngerti gak? Nah, berarti dia kan dibacoknya ke bawah nih. Berarti bentuknya gimana? Karena dipotong itu, ini bentuknya jadi begini. Bisa bayangkan nggak? Ini nih. Bisa bayangkan? Jadi silinder dipapas sedikit. Papasannya kayak semangka. Bisa bayangkan nggak? Jadi bidangnya adalah daerahnya tuh ini. Nih. Nah, ini semuanya nih.
gitu. Bisa bayangin nggak? Ini semangkanya gitu loh. Miring. Ini kan silinder dipotong miring itu. Gimana, paham nggak? Ini yang terlihat di oktan pertama. Ya, di oktan pertama. Nah, ini ada di oktan keberapa nih? Di oktan berapa aja? Halo? 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 Dengar gak suara saya? Halo? Dengar, Pak. Dengeran, Pak. Dengeran. Ini tahu gak daerahnya? Jadi ini kan silinder nih, bundar nih, ya, bundar. Jadi potong miring. Ini kan garis dua sama ini kan garis ini. Jadi silinder dipotong miring gitu loh. Kayak orang nyayat semangka gimana sih? Jadi miring gitu. Jadi daerahnya ada di oktan pertama, oktan keberapa? Oktan kedua ya. Dipotong miring itu loh. 1 sampai 2 doang, bukan sih, Pak? Iya. 1 sampai 2 aja. Iya. Karena dia potong miring kan di pojokan itu. Jadi nggak nembus sana. Kan positif. Dia nembusnya ke bawah kan. Kalau sampai bawah ya ke bawah. Tapi kan ini di Z sama dengan 0. Jadi potong miring gitu. Jadi kalau saya gambarkan di sini. Nah loh. Baterainya habis ya Allah. Jangan sampai alhamdulillah. Ya, jadi kalau saya gambarkan kayak semangka ini begini, gimana gambarnya ya? Ini ke sini, ini ke sini ya, gitu ya, itu. Potongnya begini, ini sampai ini di sini, nah sepunya. Itu nggak kelihatan sampai sana, jadi sampai sana. Oh sorry, itu ya, gitu ya. Ini kan sampai sini nih. Ini kelihatan di sininya gitu. Bisa dipahami bentuknya? Bisa dipahami nggak bentuknya? Halo? Bisa, Pak. Ya, gitu. Nah, sekarang batasnya berapa? Coba Anda lihat batasnya. Jadi berapa volumenya di sini? Berapa volumenya? Ini integralnya integral. Nah, Anda cari batas coba. Sorry. Ini kan R, dr gitu ya. R, dz ya. R, dz, dr, d theta. Sorry, ini z. Nah, berapa batasnya nih Anda cari? Coba, ayo. Itu udah saya kasih.
enak sih bener minum itu. Kalau misalnya kamu tidur ya, gue minum gitu. Sesiang itu enak. Tambahin terus. Sebenarnya sih beda itu bisa lagi nyala nanti kan udah. Banyak gitu. Iya. Kayak dia nggak enak Allah. Ini kan udah transfer. Oh belum. Oh lo ingetin. Ini akhirnya gue gitu. Karena gitu. Bos tadi. Belum dibalanjutin. Oh iya bos kita buat iya. Tapi ini gua mah dari sisi kita buat cuma tidak. Kan jadi cuma diri doang. Yang lain berarti kayak gini. Masih mungkin juga setelah 2 hari sudah kursi lagi udah seperti tahunnya kalau kursi lagi apakah bos lagi nanti mau sampai lagi cuma diri doang bangga banget untuk menjamin itu negeri juga balas maaf bos ini ya Mau di sini di mana? Error. Udah, ini udah keluar nih. Muncul itu lagi. Ini error. Nggak bisa nih. Mau itu apa? lo masih satu ya ngomong ya kritik Tuh, begini. Ini gimana lo nggak tahu ya? Siapa sih anak-anak di sini? Nih. Biasanya lo datang tuh biar lo nggak bisa. Ini ya, datang ya. Datang. Sudah otomatis kan? batasnya berapa ya batasnya berapa Z-nya berapa Z-nya itu Z-nya ketahuan nggak Z-nya berapa batasnya Z-nya ini Z-nya kan ini kan dari sini sampai sini kan ini sampai sini berapa Z-nya tuh dari berapa Z-nya nih halo Dari 0. ya dari 0 sampai berapa R sin theta per 2. kenapa rosin theta per Apa langsung ke batasnya? kan ini persamaannya berapa nih ini persamaannya apa nih ini kan bidang ini kan ya tidak 2Z. iya ini persamaannya apa dia Y sama 2Z. dengan 2Z kan jadi R-nya 0 sampai Z-nya sampai berapa Y per 2, Pak. iya per 2
Y per 2. R-nya? R-nya? R-nya mana? Sampai 4. Ya, berapa? 0 sampai 4. Dari? Ya, kan dari sini saja kan? Itu dari 0 sampai 4. Tetanya berapa? 0 sampai pi. 0 sampai? 0 sampai pi, Pak. Pi. Ya, 0 sampai pi. Sekarang, ini simetris nggak bentuknya? Simetris nggak? Ini yang ini nih. Ini simetris nggak sebenarnya? Simetris nggak? Iya, Pak. Simetris. Simetris. Ini 2 kali aja boleh kan? 2 kali 0 sampai berapa? Pi per 2. Iya. Pi per 2. Nah, coba Anda berapa hasilnya? Itu cara mencari batasnya ya. Jadi harus paham Anda. Nanti nyari batas sendiri itu. Kalau dari WA bisa kirim ke email nggak? Dari WA lo kirim ke email. Nah, sudah. Saya punya tuh. Kalau ini baru sama kirim kan. Lo buka di WA lo kan, lo kirim ke email gue. Oh, gue buka nih usulan mata kuliah soalnya. Udah masuk kan? Belum ya? Signalnya. Itu lo matiin kan suaranya kan? Enggak. Ini benar suara kayak gini. Masya Allah. Udah dengar cek banget anak. Ya nanti ngomong lagi. Oh, dan sekarang ini kan cuma kita berdua ngobrol kayak gitu, lu matiin dulu.
Jadi di sini kan tenang-tenang ya. Di sana tuh grafik kok mau Lalu berapa hasilnya? Hasilnya berapa? 4/3 bukan Pak? Berapa? 6? 4/3 Pak. Ya, 64 per 3 ya? Saya nulis gitu. Iya Pak. Yang lainnya? Benar nggak? Benar, Pak. Benar. Siapa yang dapat 4 per 3? Saya dapat, Pak. Raiza Siapa? Pak. Raisa. Raiza. Raiza. Ya, Raiza. Siapa lagi? Hatami, Pak. Hatami. Dikotomi. Hatami, Pak. Oh, Hatami. Terus siapa lagi? Tahu Tirta Pak. Tirta. Iya, Miftahul Tirta. Nafi Anggoro, Pak. Saya juga dapat 64 per 3, Pak. Nafi Anggoro. Iya, Pak. Muhammad Nafi Anggoro. Ini Pak, tadi Hendrik juga Pak, Hendrik. Hendrik. Udah. Muhammad Hisham Pak dapat juga Pak 64 per 3. Oh, Isam. Oke. Mau satu lagi nih, Honda silinder. Saya tulis ya. Tapi Anda yang ngerjain sekarang gambar, jangan saya aja. Ini tulisan nomor 3 nih. Hitunglah volume. Hitunglah volume dari daerah R. R yang terletak dalam silinder. Dalam silinder R sama dengan 2 cos theta. Di atas bidang Z sama dengan 0. salah kejar. Dan di atas dibatasi oleh Z sama dengan R kuadrat. Dah, tuh. Bisa ulangi, hitunglah volume dari daerah R yang terletak. Ini terletak, salah. Ini terletak. Ngapain itu? Yang terletak dalam silinder. Oh, ya. Dalam silinder R sama dengan 2 cos theta, di atas bidang Z sama dengan 0, dan di atas dibatasi oleh Z sama dengan R kuadrat. Ini di atasnya dibatasi oleh Z sama R kuadrat. Itu apa enggak?
Kasih kerjaannya.
Tuh, lihat nggak tuh? Halo, ada yang dapat berapa? Untuk gambarnya udah gimana gambarnya? Bisa? Gambarnya? Gambarnya apa tuh gambarnya? Silinder sama apa? Silinder sama apa gambarnya? Jet sama R kuadrat apa? Ayo. Jet sama R kuadrat apa? Masa saya lagi nih gambar. Jet sama dengan R kuadrat itu apa? Ayo apa? Masa nggak tahu? Para? Paraboloid bukan, Pak? Iya, paraboloid. Paraboloid. Jadi terbuka kemana paraboloidnya? Buka ke atas bukan, Pak? Iya, ke atas. Ya. Jadi kalau Z-nya 0, ya, R-nya kan 0 juga kan? Berarti terbuka ke atas. Ya, jelek deh. Ya, sorry jelek. Nah, gini kan, itu parabolanya. Terus dia satu lagi apa? Satu lagi dia silinder. Silinder di mana? Pusatnya di mana silindernya? Pusatnya di mana silindernya? Di pusatnya di sini kan tuh dia sama 2 cos theta. Berarti di sini. Jadi silindernya adalah di sini nih. 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 Nah, ini dia. Tuh. Nggak balik sini. Tuh, jadi mana daerahnya? Daerahnya ini di bawah ini nih. Ini daerahnya nih. Kan dibilang apa? Itu volume terletak di dalam silinder. Silinder ini kan silindernya kan? Ini silindernya ini silindernya ya, di dalam silinder di atas bidang J sama dengan 0 berarti di atas ini ya. Terus dan di atas dibatasi oleh di atas dibatasi oleh ini kan, berarti kan dia ada di sini kan. Jadi daerahnya ini. Nah, gitu. Ya. Bisa dipahami? Bisa dipahami Kak? Halo? Bisa, Pak. Iya, ya. Jadi ini parabolanya ini terbuka ke atas. Caranya gini aja, kalau Z-nya 0, R-nya berapa? R-nya 0 ya, berarti di sini dia terbuka ke atas parabolidanya. Ya. Jadi volumenya integral lipat 3 ya. Terus R dz dr d theta. Nah, dz-nya berapa? dz-nya berapa tuh? Berapa dz-nya? Dari 0 sampai R kuadrat. Iya, dari 0 sampai R kuadrat. Kenapa? Kan dari bawah sini sampai sini kan? Semua dari sampai ini sampai sini semua ini. Sampai sini. Dari bawah sampai situ. Jadi 0 sampai R kuadrat. Oke. Terus R-nya. R-nya dari sini nih. Dari sini sampai sini. Tuh. Sampai sini. Tuh. Sampai sini. Tuh. Ini apa nih? Dari 0 sampai berapa? 2 cos theta. Iya, 2 cos theta. 2 cos theta ya.
Oh, deketan sih. Tahu ya pokoknya ya. Tuh. Terus tetanya? 0 sampai 2pi. Kok 0 sampai 2pi? Emang nyebrang ke sini? Nyebrang ke sini enggak? Oh, berarti 0 sampai pi, Pak. Iya enggak. Berarti 0 sampai 0 sampai keragaman pendapat Pi. atau perbedaan atau 0 sampai 0 sampai mana? 0 sampai berapa? Sampai pi bukan, Pak? Iya, sampai pi. Tapi simetris nggak? Iya. Simetris ya? Iya, Ya udah, berarti kalau simetris 2 kali is. pi 2 per kali 2. ini apa? Dia pi per 2. Pi per 2. Nah, gitu. Oh, ada barang kuliah ya? Jadi saya ulangi batasnya nih, Z-nya dari 0 sampai R kuadrat, R-nya dari 0 sampai 2 cos theta, theta-nya sampai 0, dari 0 sampai pi per 2, tapi 2 kali, karena dia simetris, nggak usah sampai, sebenarnya sampai pi, tapi karena simetris bagi 2 aja, 0 sampai pi per 2, 2 kali. Itu. Nah, di integral lah ini. Anda cari. Ada pertanyaan? Dari berapa contoh? 3 soal ya. Oke, nah sekarang ini yang nomor 3 nih. Ya, yang selanjutnya ini kan ada di sini kan belum dibahas nih ya. Ini carilah volume daerah pejal S di oktan pertama yang dibatasi oleh paraboloida ini. Ini terbuka kemana paraboloidanya? Terbuka kemana paraboloidanya? Ke bawah ke atas. Ya, terus dan secara menyamping dipotong oleh tabung ini. Tabungnya juga sama. Tabungnya di pusat di mana nih? Di mana tabungnya pusatnya? Ini X. Jadi di 1 ya 1,0. Dia parabola terbuka ke bawah. Ya sekarang gini aja, kalau Anda bingung ini terbuka kemana gitu ya. Sorry. Ini aja ambil ini 0, ini 0. Z-nya berapa? Z-nya berapa? Kalau ini 0, 0. Z-nya berapa? 4. Iya 4. Berarti kan di atas kan? Kalau yang tadi, sorry. Nah kalau yang tadi ini kan ZR kuadrat. Kalau R-nya 0, Z-nya berapa? Ini kan R0 berarti X0, Y0 kan? Ini kan X kuadrat plus Y kuadrat. Ya. Kalau R-nya 0 kan Z-nya 0. Ya berarti kan di bawah dia. Dan makanya dia di sini. Kalau tadi R0, X0, Y0 dia di sini 4. Berarti terbuka ke bawah. Gitu. Cara melihat paraboloida. Terbuka ke bawah. Dan ini dia di 1,0 di sini. Jadi yang dicari polanya mana?
Apa kata tadi? Carilah volume daerah perjalanan S di oktan pertama yang dibatasi oleh paraboloida dan secara menyamping oleh tabung ini. Secara menyamping tabung ini. Jadi yang dicari volumenya, ini ya, yang ini dibatasi di bawah itu. Secara menyamping, berarti yang di mana? Cari itu. Ya. Nah, ini kan berarti dia di sini ya. Nggak ada yang di blok zona kan, adanya di kuadrat 1 sama oktan 1 sama 4. R-nya 0 sampai 2 cos theta. R-nya kan di dalam ini ya. R-nya jadi di dalam ini. R sama cos theta, terus nih, dalam kuadrat silinder parabola ini, tabung ini, parabola itu berjalan 0 ke 4R. Nah, 0 ke pi per 2. Jadi Z-nya itu dari bawah sampai atas, jadi dalam itu. Yang ada di dalam itu paraboloida. Makanya dari Z-nya dari 0 sampai 4 per R kuadrat. Min R kuadrat. R-nya kan jari-jari. Kan yang dicari itu. Yang di bawah sini kan. Kan dibatasi loh ini. Ya, yang ada di bawah silinder itu. Terus tetanya 0 sampai pi per 2. Karena yang dibilang apa nih? Yang dibilang di oktan pertama. Walaupun dia istilahnya dia ada 2 di sini sama di sini, tapi di oktan pertama ya 0 sampai pi per 2. Karena dibilang di oktan pertama. Ya udah dibilang di oktan pertama. Jadi 0 sampai pi per 2. Nah ini. Jadi sama dengan 5 pi per 4. Gitu. Ya. Satu lagi. Ini satu koordinat bola biar Anda tahu ya. Ini ada satu. Jadi tadi koordinat bola kan koordinat silinder itu sama dengan apa? R, theta, Z ya. Nah, kalau sekarang di sini koordinat bola adalah R, theta, pi. Tetap R-nya adalah ini ya. Bukan R nih, rho ya. Sorry. Ini rho tulisnya ya. Saya salah nih. Ini rho. Ya. Jadi bentuknya rho, theta, psi ya. Psi di sini. Psi. Rho, theta, psi. Ntar saya ganti nih mesti rho ya. Jadi rho-nya itu adalah sisi miring dari R dan Z. Rho itu adalah sisi miring dari R dan Z. Rho-nya itu. Jadi ini adalah R kuadrat tambah Z kuadrat akar. Ya, tetanya seperti tadi, sudut yang dibentuk dari sumbu X positif sama R. Sedangkan C itu adalah sudut yang dibentuk oleh sumbu Z dan rho. Nih. Ya, sumbu Z dan rho. Jadi kan sebenarnya di sini pertama apa? X itu kan sama dengan R cos theta ya. R cos theta nih. Jadi yang ini sama dengan R cos theta nih. Nah, terus R-nya itu apa? Ini kan R cos theta yang ini dari sini R cos theta kan ya. Nih. Ya, R cos theta. Nah, R-nya apa di sini R-nya? Ini sebenarnya rho nih, solid. R-nya apa yang di sini R-nya? Pulang. Iya. Aku kirim tuh ya. Jadi di sini R-nya apa? R-nya diganti. Karena R-nya nggak ada. R-nya diganti. Rho ini kan sudut sini nih. Jadi ini harganya sama ini kan ya? Sama nggak sama ini? Mau sudut ini sama kan ya? Jadi yang ini sama dengan yang ini kan? Nah, panjang ini berapa nih? Kan depan sudut ini. Jadi apa? Ini depan nih. Apa? Rho sin pi kan? Nanti nggak? Jadi ini awalnya, ini rho bukan R. Jadi R-nya adalah kan yang ini. Jadi X sama dengan R cos theta.
Nah, berarti kan kita mau cari R-nya apa nih? R-nya? R-nya kan sama dengan yang ini. Ini sama dengan apa? Rho sin Pi. Karena itu Pi. Ini Rho nih salah. Ya, ini Rho. Rho sin Pi. Nah, Y juga sama. Y sama dengan apa? R sin theta kan? Nah, R-nya itu sama dengan Rho sin C. Sama. Ini saya ganti. Ini ganti Rho ya. Diganti Rho ini. Ini Rho gini biar tahu. Ya, bedakan. Jadi ini R-nya yang ini. Masalahnya R yang ini R. Kalau mau R besar boleh terserah. Mau R besar apa. Jadi bedakan. Ya. Jadi ini adalah Rho. Nah, Z-nya. Nah, Z-nya mana Z-nya? Z-nya kan sama dengan ini kan ya. Ya, berarti yang ini sama dengan yang ini kan. Nah, Z-nya sama ini apa? Ini kan sudutnya. Ini sisi miringnya kan. Nah, berarti Z sama dengan R cos theta kan di sini yang ngapit. Jadi Z sama dengan Rho cos theta. Ini Rho nanti saya ganti. Rho ya, Rho cos theta. Itu Z-nya. Paham nggak? Ya. Jadi Rho theta C, Rho-nya adalah panjang ini, theta-nya adalah sudut yang dibentuk oleh ini, ya. Sumbu X dan R, sedangkan C adalah sudut yang dibentuk oleh Rho dan sumbu Z. Ini hubungannya antara koordinat bola dengan kartesian, ya. Jadi X-nya sama dengan Rho sin C cos theta, Y-nya Rho sin C sin theta, sedangkan Z-nya adalah Rho cos C. Jadi baca C ya. Bukan Pi, kalau Pi ya begini. Kalau Pi begini ya. Nah, Pi. Kalau Pi itu begini. Ya. Mau bisa begini deh. Nah, Pi begini. Ya. Bisa dipahami? Itu koordinat silinder. Ya. Nah, ini mau cari luasnya. Jadi dalam koordinat silinder kan kalau dv-nya dx, dy, dz. Nah, ini diganti. Kan kita segi empatnya apa? Segi empat. Nah, segi empatnya kan ini kan. Ini panjangnya berapa nih? Ini panjang berapa? Jadi panjang ini dikali ini kan. Ya, panjang ini dikali ini. Jadi hasilnya sini Rho ya. Ini Rho delta Pi. Ya, terus yang ini Rho sin Pi d theta dan delta R. Jadi Rho kuadrat sin C d Rho d C theta. Ya, gitu. Soalnya nggak usah deh ya. Nih. Jadi X-nya Rho, R-nya Rho sin C cos theta, Y-nya Rho sin C sin theta, Z-nya Rho cos theta. Nanti saya ganti itu. Adalah masa suatu benda pejal yang berbentuk bola jika kerapatan D sepanjang jarak dari pusat. Ini jarak ya. Ini pusat bola titiknya, garisnya adalah ini. Kan memang dari pusat. Anggap petanya itu. Sehingga dari tetanya tinggal diintegral. Ya, Rho kuadrat sini. Udah sampai sini selesai ya. Atau yang ini udah mudah. Yang tadi agak ini, agak jelas jarak. Jarak perlu benda pejal homogen S yang dibatasi oleh bola R sama dengan A dan di bawah kerucut C sama dengan alfa. Dengan A dan alfa adalah konstanta. Ini kerucutnya. Jadi kerucutnya kan ini. Kan bola sebenarnya kan sampai bawah sini bolanya ya dipotongnya kerucut ini. Jadi daerahnya ini dipotong oleh bola nih. Ini permukaan bola, kerucutnya kan jadi gini. Anda cari ini. Berapa volume ini? Ya. Jadi ini kerucut tapi atasnya di bola karena dia potong dengan bola. Bola jarinya berapa? Bola jarinya adalah A. Kalau diintegral, nah ini. 0 sampai Rho-nya 0 sampai A. Kenapa saya sampai A? Rho-nya kan di atas. Ya. Ini A. Kan bola, jadi bola kan? Jadi bola berarti kan dari sini sampai sini kan? Semuanya. Dari bola 0 sampai A. Terus tetanya. Tetanya berapa? Tetanya 0 sampai 2pi.
Ya. Sedangkan C-nya 0 sampai alfa. Jadi kan dibentuk oleh alfa sininya. Nih alfanya. 0 sampai alfa. Kerucutnya itu kan alfa. Sudut kerucutnya ini kan sudut kerucut ini. Nah, kalau kerucut biasanya kalau dibilang alfa berarti dari sumbu Z ke sisi miringnya alfa sudutnya. Berarti 0 sampai alfa. Sehingga batasnya adalah yang ini. Anda selesaikan nanti seperti ini. Jadi saya udah selesai ya. Waktunya berapa nih? Jam 14.43. Jadi ini sudah selesai materi sampai koordinat bola satu ini. Tapi untuk UTS yang silinder nggak masuk. Jadi Anda pengetahuan aja. Ya. Jadi yang saya ajarkan hari ini nggak masuk, tapi Anda harus ini sebenarnya koordinat silindernya yang nggak masuk, tapi untuk mencari batas-batasnya Anda kan harus bisa kayak tadi. Gambarnya kayak apa, nyari batasnya itu penting. Ya. Nah, tapi kalau integral dalam koordinat silindernya yang tadi, yang misalnya ini nih, rho sin theta nggak ada. Nah, bentuk yang ini juga nih. Nah, jadi bentuk yang ini R, dz, d theta yang nggak ada, karena itu koordinat silinder. Ya. Tapi kalau misalnya diselesaikan dengan yang kartesian bisa aja. Yang penting Anda mencari batasnya tahu. Kalau begini batasnya berapa? Kan bisa ini dx, dy, dz atau apa dalam koordinat polar misalkan ya. Kan bisa aja. Ya. Jadi koordinat silindernya nggak keluar. Tapi dalam mencari volume atau apa kan Anda harus tahu mencari batas ini harus tahu. Gitu ya. Jadi materi yang ini dari sini nggak termasuk materi UAS. Koordinat silinder dan koordinat bola tidak termasuk. Nah, tapi kalau menghitung volume kayak tadi ya bisa aja. Kan tadi bisa ini bisa aja dengan kartesian yang ini, ya. Nah, ini bisa aja dx, dy, dz dalam kartesian, ya. Yang ini juga bisa dalam kartesian bisa ini. Yang nah ini bisa juga dalam kartesian. Ya. Tapi dalam koordinat polar bisa juga gitu. Jadi ini nggak termasuk, tapi dalam mencari volume batas-batasnya ya termasuk Anda. Cuma bentuk integral koordinat silindernya enggak, ataupun koordinat bolanya enggak. Oke ya, terima kasih ya atas perhatian Anda. Jadi karena ini kuliah terakhir, mohon maaf kalau saya punya kesalahan. Ya barangkali ada yang tidak enak Anda dengar perkataan saya mohon maaf ya. Dan Anda belajar, semoga nanti Anda UAS berhasil. Anda UASnya kalau tanggal 11 deh. Ya. Tanggal 11 Januari. Waktunya jam 9. Jadi masih lama. Kalau yang kelas pagi itu tanggal 4. Kalau kelas siang jam 1. Oke, terima kasih ya atas perhatiannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.